Oke, baik teman-teman. Sebelumnya boleh dikonfirmasi ya oleh MC, suaranya sudah masuk belum ya? Sudah, Ya, Kak. kedengeran Bang. Oke, sudah masuk ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Dan pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita saling bertemu, saling bertatap muka ya, meskipun masih secara online di pagi hari ini di acara Temu Menti yang insya Allah akan disampaikan info-info penting gitu untuk satu semester ke depannya. Lalu yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya insya Allah diberkahi, insya Allah dirahmati dan juga diberikan syafaat di hari kiamat nanti oleh beliau. Yang pertama-tama, mungkin di sini kakak tidak akan terlalu lama untuk kata-kata sambutannya, karena nanti untuk info-info detailnya, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan ya dari teman-teman badan mentoring ya, terutama dari Fakultas Teknik. Di sini kakak hanya ingin sedikit menyampaikan saja karena kita akan melaksanakan praktikum agama Islam ya atau ICB itu selama satu semester ke depan gitu. Jadi buat teman-teman menti sekalian, kakak ingin berpesan bahwa apa yang nanti disampaikan, apa yang nanti diajarkan ya, di ICB nanti, baik itu nanti dari semua kelas maupun dari big class ya, dari pemateri-pemateri yang luar biasa tentunya, nanti tolong diserap gitu ya, karena tolong dicatat juga, karena apabila ilmu-ilmu itu tidak dicatat itu nanti bagaikan buruan liar yang tidak kalian ikat, jadi nanti bakal kabur aja gitu. Kalau sudah susah kalian dapatkan gitu ya, dan juga itu kan yang berharga gitu. Tapi karena tidak kalian ikat nanti dia kabur sendiri gitu. Jadi nanti akan kalian lupakan gitu. Jadi jangan lupa untuk dicatat nanti materi-materinya dan juga kalian terapkan. Karena al ilmu bila amalin fasajari bila samarin. Karena ketika suatu ilmu itu tanpa diamalkan, nanti itu bagaikan sebuah pohon yang tanpa ada buahnya. Jadi pohon itu kan bagus ya, pohon itu kan bermanfaat buat kita. Dan juga buah itu adalah salah satu manfaat yang diberikan dari pohon. Tapi ketika ilmu itu ya diibaratkan sebagai pohon, terus kalian tidak mengamalkannya, dalam artian tidak, ketika kalian sudah dapat ilmu terus tidak diamalkan, maka nanti bagaikan pohon tanpa buah gitu. Pohonnya bermanfaat, tapi manfaatnya akan kurang maksimal gitu kepada kalian karena kalian tidak bisa mencicipi ya hasil dari kerja keras kalian gitu, ilmu kalian seperti itu. Mungkin untuk pertemuan temu menti pada pagi hari ini itu sebenarnya lebih banyak nanti ke arah info-info penting ya, terutama nanti ICB ke depannya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari badan pengurus ya, pengurus badan mentoring Fakultas Teknik. Terus juga tolong diperhatikan ya teman-teman semua karena nanti info-infonya penting, insya Allah gitu ya. Yang juga nanti kan akan berkaitan juga dengan nilai kalian di mata kuliah PAI ini yang kalian ambil di semester ini seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan untuk kata sambutan pada pagi hari ini. Tetap semangat semuanya ya. Jangan sampai luntur semangatnya, apalagi kita masih di pagi hari seperti itu. Mungkin kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Adnan atas sambutannya ya. Oke, selanjutnya ada pengenalan badan mentoring sekaligus penyampaian tentang informasi mengenai ICB. Kepada Bang Nabil Sarmada, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, cek. Suaranya jelas. Nah, mulai aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, kita diberi kesempatan untuk bertemu di sini. Nah, di sini Ana itu ditugaskan dan amanahi untuk menyampaikan pertama nih pengenalan badan mentoring kepada teman-teman menti semua. Terus nanti ada juga penjelasan mentor itu kegiatannya apa aja dan bagaimana. Ya, ini acaranya baru dimulai. Oke, ada yang tanya. Nggak apa-apa, tenang aja. Ini baru awalnya, belum masuk lanjut. Oke, sebelumnya tadi perkenalan dulu ya badan mentoring. Di sini ada kakak-kakak BMFT yang namanya itu di sini BMFT _ nama. Nah, kakak-kakak BMFT tersebut itu sama aja kayak kalau di laboratorium itu kayak aslab. Nah, tapi di BMFT ini kita aslabnya mata kuliah agama Islam. Itu yang pertama ya. Jadi ini yang ada BMFT Nafal Umar, BMFT Nabil, sama MC itu juga dari BMFT. Itu dari kakak-kakak aslab matkul agama Islam. Begitu. Terus badan mentornya apa? Ya berarti labnya itu. Nah, jadi kayak gitu ya. Masalah penilaian juga hampir sama kayak lab. Paling materinya aja yang beda. Kita matkulnya ya sesuai MPAI. Oke, jadi itu kenalan singkat aja sih badan mentoring. Jadi yang ngurus-ngurus nilai, ngadain kegiatan kayak sekarang ini itu dari BMFT. Jadi kalau teman-teman mau join itu bisa join sih setelah lulus ini ya, jadi menti. Setelah jadi menti 1 semester itu bisa daftar ke BMFT. Jadi gitu. Oke, lanjut slide-nya. Nanti kalau buat informasi lanjut, nanti di sini ada sosial medianya kok, tenang. Oke, lanjut ya. Di sini ada menti, kan tadi beberapa kali disebut ya menti. Hello menti. Menti itu apa sih? Jadi menti itu panggilan buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama Islam atau teman-teman semua nih yang mengikuti serangkaian kegiatan ICB yang akan diadakan oleh asisten laboratorium, yaitu Badan Mentoring Telkom University. Nah, kegiatan ini itu merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh menti untuk melengkapi nilai di mata kuliah agama Islam. Ini sama yang kayak Anda jelasin tadi ya, langsung aja. Next. Buat menti itu sama berarti kalau di lab lain kayak praktikan gitu. Kalau di sini itu menti. Nah, welcome Islamic Character Building atau disebutnya ICB. ICB itu yang ini kayak dijelasin tadi, paragraf pertamanya, kegiatan laboratorium agama Islam ya dilaksanain oleh badan mentoring. Nah, rangkaian kegiatan ICB itu ada 2. Yang pertama dibagi jadi 2, itu ada big class sama satu lagi small class. Nah, pertama nih big class. Big class itu apa? Big class itu sesuai namanya ya, ini bahasa Inggris, kelas besar. Nah, kelas besar tuh jadi nanti ada kelas besar kumpul semua nih menti dalam satu kegiatan. Nah, penyampaian big class yang wajib diikuti seluruh menti, di dalamnya terdapat penyampaian materi dan rangkaian lainnya. Big class ini diselenggarakan dalam waktu tertentu, nanti ditentukan oleh badan mentoring. Ada 3 rangkaian besar. Jadi alurnya ada 3. Yang pertama ada opening. Nah, besok ya tanggal 22. Nah, itu big class yang pertama, yaitu opening. Terus nanti di tengah-tengah ada general. Mentoring general itu sama big class juga. Sama nanti yang terakhir ada closing. Nah, jadi ada 3 itu yang 3 rangkaian besar. Nah, terus kalau sosialisasi ini apa? Ya ini buat pengenalan biar nggak tiba-tiba udah opening gitu kan. Menti semua kan bingung. Jadi ada pengenalan kayak gini, sosialisasi. Terus lanjut ke small class.
Small class itu apa? Jadi ini kegiatan wajib juga, tapi udah dibagi per kelompok. Jadi dibagi kelompok-kelompok, di mana setiap kelompok memiliki mentor yang akan mendampingi pelaksanaan small class. Jadi teman-teman itu udah dibagi nanti nama-namanya. Terus di setiap satu kelompok ada satu mentor yang tugasnya itu menyampaikan materi, mengarahkan. Terus kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan langsung tanya ke mentornya masing-masing. Jadi gitu. Nah, small class ini jumlahnya ada berapa? Kalau big class tadi 3, kalau small class itu ada 6 dalam satu semester. Jadi kurang lebih sih 2 pekan sekali ya. 2 pekan sekali. Jadi 6 pertemuan dalam satu semester. Cuma 6. Tambah big class 3, berarti 9 lah minimal kalau mau ikut semua. Kayak terus badan mentoring adalah Laboratorium Agama Islam yang berada di bawah BPA, Bagian Pengembangan Akademik Universitas Telkom, sebagai pelaksana kegiatan ICB Islamic Character Building secara profesional. Mantap, oke. Mungkin di sini sudah jelas. Lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, ini gambaran umum ya. ICB-nya kegiatan praktik perkuliahan agama Islam. Nah, penilaiannya itu 20% pada mata kuliah agama Islam. Jadi di perkuliahan dibagi 80 20, 20-nya itu dari sini mentoring. Tujuan dari ICB pertama menambah pengetahuan agama Islam melalui diskusi atau pertemuan big class maupun small class. Terus nomor 2, menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama muslim melalui kelompok mentoring. Ketiga, melakukan mentoring terhadap peserta mentoring agar senantiasa menjaga amalan yang wajib maupun sunnah. Keempat, membentuk karakter Islam yang kuat pada diri mahasiswa atau mahasiswi, atau bisa disebut menti. Kemudian terakhir, memberikan fasilitas untuk lebih mendalami Islam dan menjaga keistiqomahan. Oke, jadi itu gambaran umumnya. Kemudian alokasi waktu mentoring untuk mentor. Jadi dalam satu pertemuan small class itu isinya ada apa aja. Mentor tuh harus ngapain aja. Terus mentor tuh nanti bakal nyampein apa aja. Nah di sini ini gambaran umumnya ya. Jadi pertama 5 menit pertama itu pembukaan. Jadi kita dibuka sama mentor, terus kita perkenalan kalau pertama kali ya. Terus tanya-tanya kabar, terus nanya-nanya ini memonitoring amalan yaumiyah seperti itu. Ini dilakukan oleh mentor. Kemudian langsung ada pembacaan Al-Qur'an, setengah halaman Al-Qur'an menti. Jadi ini waktunya paling lama ya, tuh 40 menit. Insya Allah sih kalau kalian itu ngikutnya serius, baca Qur'annya, kalau dibenerin ya diikuti. Insya Allah mentornya jago semua lah, ngajinya itu udah insya Allah bener. Nah itu diikuti, kalau disalahkan tolong diterima dan dirubah bacaannya. Jadi itu 40 menit. Kemudian lanjut ke kultum dari menti ya. Itu 2 sampai dengan 3 menti memberikan kultum sesuai materi setiap pekannya. Jadi kultum ini juga masuk penilaian ya di mentoring itu. Selain ada kehadiran, nah kultum ini juga wajib, satu menti itu wajib minimal sekali. Itu tulisannya sih 15 menit, 2 sampai 3. Berarti ya kalian nggak usah lama-lama gitu. Kultumnya 15 menit buat 3 atau 2 orang. Lanjut ke intinya itu dari mentor penyampaian materi. Nah ini setelah itu langsung ke diskusi, tanya jawab dan lain-lain. Kira-kira kayak gitu total berapa? 60 ya 2 jam lah. 2 jam lah ya. 2 jam itu kalian teman-teman menti itu bersama mentor, sana bisa saling tukar kabar, tadi pengalaman, ilmu, nah gitulah. Insya Allah seru, nggak bosen. Mentornya juga orangnya tuh nggak kaku-kaku ya. Ini bukan kuliah yang dan bukan lab kayak lab-lab lain, jadi nggak usah terlalu kaku gitu kalau di bareng mentoring, gitu. Kemudian ini ada kriteria penilaian. Nah, penilaian dalam rangkaian kegiatan mentoring itu tadi udah disebutkan 20% dari MKAI Agama Islam. Jadi dari 20% itu dibagi juga small class atau yang mentoring itu yang 6 kali pertemuan ada
55 itu paling besar. Kemudian big class-nya itu yang ada 3 itu 35%. Nah, ini ada signing team 10%. Signing team itu apa? Singkatnya signing team itu tubesnya gitu. Tubes dari lab ini itu signing team namanya. Nanti akan dijelaskan. Mungkin langsung aja dilanjut. Slide berikutnya. Nah, di sini pelaksanaan mentoringnya ya. Ada 2. Pertama small case. Ini dijelaskan yang small case dulu. Ini udah kegambar ya, gara-gara tadi Ane udah nyebutin di awal. Tuh ada 6 pertemuan. Ini ada 9 poin. Yang pertama selama 1 sampai 2 minggu sekali. Nah, untuk jadwalnya gimana? Penentuan hari, penentuan jam, itu kalian teman-teman menti itu ngelakuin pertemuan pertama dulu nih. Nah, di pertemuan pertama mentor pasti, ataupun kalau misalnya mentornya lupa bisa diingatkan, itu kalian mulai menentukan jadwal. Entah kalian mau kesepakatan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terserah. Tapi mohon itu kayak kalau misalnya mentornya ada yang tanya, ada yang ngasih saran, itu direspon biar kalian gak ada yang miskom juga. Misalnya mentornya nawarin hari Selasa sore atau Selasa habis maghrib gitu kan. Selasa bisa gitu. Terus kalian itu grupnya nggak dibaca, jadinya kan kalian nggak tahu infonya. Ternyata kalian Selasa malam ada acara apa gitu, kan jadi nggak enak. Nah, biar sama-sama enak itu saling direspon. Kalau mentornya nanya bisa dijawab, kasih masukan. Apa itu abang kakak kalian semua gitu. Kita sebagai pengurus badan mentoring nggak ngasih waktu tetap gitu, nggak ngasih harus hari ini enggak. Jadi kalian itu sesuai sama mentor kalian, saling tanya-tanya aja kosongnya kapan biar sama enak. Oke, nomor 2 insya Allah paham, gampang. Nomor 3 wajib hadir, paham ya. Nomor 4 mentor dimonitor oleh pengurus badan mentoring Telkom University. Nah, jadi ini misal nih mentor kalian ada yang tiba-tiba close kontak, kok pekan kemarin nggak ada mentoring, pekan ini belum ada info mentoring dari mentor. Nah, itu teman-teman semua bisa langsung kontak ke badan mentoring. Bisa ke ini Bang Akil, ke Bang Adnan tadi, bisa atau ya ke badan mentoring lah. Karena kami kan yang memonitor mentor-mentor gitu. Jadi bisa kita carikan, bisa aja tiba-tiba dia ganti nomor kan, atau ada kegiatan lomba di luar gitu. Jadi ya saling komunikasi. Lanjut nomor 5, kegiatan mentoring boleh dilaksanakan di mana saja. Ada tanda kurungnya ya, asalkan bukan di tempat yang tidak baik ya pasti ya. Jadi mentoring kalian tuh udah ada yang offline nanti. Jadi buat penentuan tempat juga bebas ya. Ini sudah jelas bebas, yang penting mentornya bisa, mentinya juga bisa semua. Jangan ada yang kosnya di mana terus dia pengen yang deket situ aja, nanti yang lain jauh ke sana kan kasihan. Atau kalau mau di roll gitu. Oke, nomor 6, menti diharuskan membawa Al-Qur'an dan alat tulis. Pertama, Al-Qur'an buat apa? Kegiatan yang tadi ya, ada tilawah. Terus ada alat tulis buat apa? Ya buat nyatet, buat catat ilmu yang dikasih dari mentor ataupun dari kultum teman-teman kalian sendiri gitu, satu kelompok. Karena materi-materi itu kedepannya akan digunakan untuk tubes. Nanti tubesnya nanti kan ada penjelasannya di akhir. Intinya dicatat semua dari 6 pertemuan, di kelasnya juga 3 pertemuan, berarti total 9 lah. Minimal ada 9 catatan lah, gitu ya. Nomor 7, harus dalam keadaan berwudu. Ya, sebelum melaksanakan mentoring. Itu karena nanti ada ngaji, kita juga majelis ilmu, ya baiknya sih berwudu. Ya. Lanjut, nomor 8, minimal 120 menit, 2 jam. Seperti yang Ane sebutkan di awal tadi, sesuai rundown, itu paling minimal lah 2 jam. Lamanya di mana? Di ngajinya ya. Oke. Oh, ini ada 11 nih, ada 11. Nah, 3 lagi terakhir, mentor dan menti memakai pakaian yang sopan, rapi dan syar'i. Ini bisa dipahami semua insya Allah. Ada notes-nya, menti akhwat wajib menggunakan jilbab. Ya, pasti ya.
nggak usah banyak tanya kalau yang ini. Nomor 10, jumlah pertemuan dan materi wajib dari keseluruhan untuk kegiatan small class adalah 6 kali. Ini juga udah. Nomor 11, mentor tidak diperbolehkan menggabungkan materi mentoring yang berbeda dalam satu waktu. Jadi kan ini nih, waktunya 120 menit. Terus mentor kalian tuh ada bilang, kayaknya pekan depan nggak bisa deh, aneh nggak bisa. Gimana kalau kita sekarang langsung 2 materi? Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus 6 kali pertemuan. Kalau mau kan tadi 6 kali tuh satu semester. Kalau mau yang boleh itu tadi ada itu 1 sampai 2 minggu sekali. Kalau mau cepet ya palingan seminggu sekali. Kayak poin nomor 1. Itu ada mentor yang kayak gitu. Tapi sesuai ini juga ya kalau anggaran mentor sama menti. Lanjut ke big class. Big class adalah kelas besar yang wajib diikuti oleh seluruh menti. Di dalamnya terdapat penyampaian materi dan lain sebagainya. Big class diselenggarakan dalam waktu tertentu. Nanti penentuan tanggalnya ada ya, adalah kasih tahu bareng mentoring di grup-grup lainnya itu juga dilihat terus. Info-infonya bakal disampaikan di situ sama di sosial media. Tadi udah dijelasin ada 3. Terus ini wajib ya. Nah, lanjut, menti wajib mengisi daftar hadir. Nah, nanti itu setiap big class ada daftar hadir. Kalau small class kan yang monitor kehadiran dari mentor ya. Kalau yang ini nanti dari bar mentoring itu ada presensinya. Kemudian menti wajib menghadiri acara menggunakan ini ya. Udah tahu semua ya. Menti akhwat wajib menggunakan jilbab. Sama aja. Mungkin lanjut dulu, kita sistem jawabnya di akhir aja. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang tadi disebutkan tugasnya, yaitu signing team. Jelaskan merupakan tugas besar berupa proyek secara berkelompok, bukan individu ya, secara berkelompok, kelompok mentoring teman-teman semua. Jadi kelompok 17, berarti satu kelompok 17 buat satu proyek. Yang telah ditentukan oleh pengurus Badan Mentoring Telkom University. Pelaksanaan dan aturan signing team akan diinformasikan lebih lanjut ketika sudah mendekati waktu penugasan. Nah, jadi dari kami Badan Mentoring juga gak banyak spoiler. Ya cukup ngasih tahu gambaran singkatnya lah. Kayak hampir sama kayak semua lab ya, pasti ada tugasnya. Tugasnya apa tadi isinya? Tadi sempat aneh singgung. Ya intinya materi semuanya itu dicatat biar tugasnya nanti nggak pusing nyari-nyari materi lagi, bisa langsung pakai catatan. Intinya gitu, kita lanjut aja. Nah, ini alur kegiatan ICB. Gambaran singkatnya kayak gini nih. Ada opening. Terus nanti kegiatan small class itu kan tadi bisa sampai 2 pekan sekali ya. Bisa dikira-kira aja nih, opening tanggal 20. Nanti ada small class 1, 2, 3. Itu berapa minggu kan? Nanti di tengah-tengah ada mentoring general. Ini yang kedua. Nah, nanti 2 minggu lagi ada small class 4, 5, 6 itu. Terakhir closing big class. Biasanya nanti di akhir-akhir itu aneh kasih gambaran aja ya. Setelah mentoring general lah pokoknya. Antara 4 atau 5 atau 6 itu nanti ada signing team. Ya mungkin 5, 6 lah. Nah, itu dikasih tugas signing team. Kalian bisa mulai menyusun sama boleh tanya mentornya. Boleh kalian saling ngumpul tanpa mentor juga bisa. Misal mentornya nggak bisa kan, kalian langsung ngumpul di kampus gitu kan, habis kuliah, kita bahas signing team dong, tugas besar. Boleh. Nanti dikumpulkannya itu sebelum closing. Jadi pas closing nanti ada pemberitahuannya gitu. Tugas-tugasnya siapa yang udah ngumpul gitu lah. Ya itu gambaran singkatnya aja. Lanjut. Ini hak dan kewajiban menti. Ya, hak kalian yang harus dilaksanakan, dipenuhi ada 3. Kewajiban yang harus dilaksanakan ada 10. Saling berkesinambungan ya. Haknya dan kewajiban. Jangan mau haknya aja tapi nggak melaksanakan kewajiban. Ini ada 3. Pertama, mendapatkan pemahaman. Kedua, mendapatkan nilai. Nah, jadi kalau misalnya dari kegiatan mentoring, terus kalian kok pas lihat nilai, kok nilainya nggak ada gitu. Pertama, tanya dulu ke mentor, ya kan?
Nah, kalau misalnya mentornya gimana ya, nggak respon atau gimana gitu, kadang baru bisa lapor ke badan mentoring, karena kami kan yang tadi yang memonitoring ya, mentor. Nah, jadi gitu. Nomor 3, mengajukan komplain nilai. Nah, yang Anda sebutkan tadi. Jadi gitu ya, itu hak yang akan didapatkan menti. Kemudian kewajibannya, nomor 1 jelas, ya. Nomor 2 jelas juga itu mematuhi setiap peraturan. Nomor 3, hadir tepat waktu pada serangkaian kegiatan SCB. Nah, ini dari kami juga pasti mengantisipasi ya, karena ada namanya presensi awal, presensi akhir gitu. Nah, jadi kalian tuh wajib, tapi kami juga jaga-jaga gitu. Takutnya ini nggak dari awal nih ngitnya. Nah, makanya di awal biasanya nanti ada presensi awal, akhir ada presensi akhir. 4, berpakaian sopan, rapi, dan pantas. Karena ada kemungkinan juga kan kita nggak bakal sepenuhnya online ya. Jadi kita kadang dilaksanakan offline, small class juga, yaitu pakaiannya sopan, rapi, dan pantas. Ketentuannya kayak yang sebelumnya disebutkan juga ada banyak. Ini nomor 5 dan 6 itu. Oke, lanjut ke nomor 7. Ini sudah disebutkan juga, bawa Al-Quran dan alat tulis. Ini wajib. Nomor 8, mengkondisikan alat komunikasi ketika kegiatan SCB berlangsung. Jadi kita membiasakan kalau misalnya udah ngumpul bentuk halakoh sama mentor, sama teman-teman kelompok, itu jangan sibuk sama HP sendiri. Ya, begitu. Nomor 9, disiplin, aktif, bersikap baik, dan mempersiapkan diri. Oke. Nomor 10 dan yang terakhir, wajib mengerjakan tugas pengganti apabila berhalangan hadir dengan alasan syar'i. Jadi small class juga ada tugasnya buat dapat nilai. Itu yang nanti mentornya, kalian bisa ditanya mentornya atau mentornya langsung ngasih tugas. Kayak gitu. Kalau big class dari kami badan mentoring. Mungkin itu hak dan kewajiban menti, bisa dilanjutkan. Nah, ini disebutkan tadi opening big class itu Sabtu 22 Oktober 2022. Waktu tepatnya itu menyusul buat kegiatan opening ini. Kalau mentoring general sama closing nanti aja ya. Lanjut. Udah selesai. Nah, oke. Masih ada. Nah, sekarang nih tadi kan sudah disebut banyak, dijelaskan banyak. Dari Ane mewakili badan mentoring, bisa minta tolong teman-teman semua buat follow Instagram badanmentoring.tu. Tujuannya apa? Yang pertama, pastinya ini akan digunakan untuk memberi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan. Ya, deadline-nya, siapa aja yang ngerjain tugas gitu lah. Pokoknya ini penting banget. Yang pertama wajib di-follow. Sekarang untuk sekarang ini dari Ani mewakili BM mempersilahkan untuk membuka HP-nya dan men-follow. Bisa pakai QR atau langsung aja cari @badanmentoring.tu. Ya, yang lain bisa di-follow. Nah, tadi itu yang badan mentoring Telkom ya. Sekarang karena kalian itu berada di naungan BMFT, Fakultas Teknik, itu ada Instagramnya sendiri, namanya Badan Mentoring FT. Kalau yang tadi ada dotnya .tu, yang sekarang Badan Mentoring FT. Jadi itu buat lainnya ini online. Kalau mau tanya lebih enak kalian kan ya. Kalau IG kan buat nyari yang visual biasanya. Kalau mau tanya-tanya bisa ke lainnya Badan Mentoring. Itu YSU 0050 I LL. Gitu ya. Oke, ini tolong di-follow sekarang. Ini aneh lihat IG-nya, kalau nggak nambah, ini acara nggak diselesaikan. Ya.
Ini lihat, oh ini udah ada yang follow banyak nih. Oke, mantap, bagus. Lanjutkan yang lain bisa di follow. Masih nambah. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting dari semua. Zoom aneh ketutup. Nah, ini yang paling penting. Karena tadi disebutkan ada Instagram, ada WA lain, itu sifatnya tidak terlalu komunikatif seperti grup-grup biasanya, kan? Maksudnya kalian bertanya baru dijawab, kan? Nah, kalau di sini ini ada grup menti, banyak dari kalian sudah join, tapi dari data yang kami miliki belum semua yang join. Maka dari itu ini yang paling penting sih. Buat info pertama kali di-share pasti akan melalui ini, melalui grup. Ada grup, ini grup lain ya. Itu bisa dibuka dulu. Sekarang tolong banget ini buat kalian join, karena ya cara komunikasi kami ke teman-teman semua ya lewat situ, ya kan? Yang kita bisa tahu respon kalian kayak gimana. Itu dari situ kami ngasih info pertama kali di mana, dari situ. Adapun Instagram dan lain ya bisa juga, tapi ya menurut Aneh sendiri yang paling efektifnya ini ya kalian wajib join. Bisa dipencet link 3 BMFT 2022. Oke, insya Allah paham ya buat ini. Bentar, kita tunggu dulu, kasih waktu. Oh iya, sama di link 3 ini ada pembagian kelompok small class dan grup menti. Jadi gini, kan tadi small class Ani bilang ada pembagian kelompoknya. Nanti ada mentornya juga. Nah, kelompok-kelompoknya Ani sama siapa aja, Bang? Ani sama siapa aja? Nah, ini makanya ini diklik ini linknya, semua ada di situ informasinya. Kalian segera sekarang juga pencet terus ya di situ semualah infonya. Oke? Oke semua? Semua oke nggak? Kalau oke, coba oke. Oke. Ihsan oke katanya. Yang lain gimana? Oke. Oke, Kak. Oke. Oke, Daril. Ray, gimana? Oke nggak? Oke, Kak. Coba reaction dulu, reaction. Ini kayak aneh nih, Aneh kasih tahu caranya. Nih, oke. Coba semua reaction. Kita biar nggak ada yang salah paham. Itu kenapa? Angkat tangan. Oh ya udah, salah. Oke, salah. Kayak aman semua ya. Itu ada semua kelompoknya siapa. Kalau masalah kelompok, Bang, Aneh nggak mau sama dia, Bang. Jangan gitu. Ini kita semua saling ingin merekatkan tali silaturahim. Itu diterima aja, nanti saling komunikasinya di dalam grup itu buat kelompok tubes kayak gitu ya. Itu udah disusun lah, insya Allah adil dan rata. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Udah mau selesai ya. Oke, ini yang terakhir banget. Ini jangan lupa tanggalnya Sabtu 22 Oktober. Usahain dikosongin jadwalnya di hari itu. Ini kegiatan paling penting juga. Ini kegiatan di kelas pertama kalian. Penilaian persennya tadi. Ada yang ingat nggak berapa? Aneh aja ingat. Tadi ada 35% ya. Ini total 35% kan ada 3 tuh. Kita small opening, mentoring general, sama closing. Kalau kalian nggak ikut 1 itu udah berapa nilainya ya? Itu penting banget. Kalian juga ini masuk ke nilai mata kuliah agama Islam. Aneh harap kita bisa saling kerjasama biar saling enak. Oke, sebelumnya kalau misalnya ada yang mau bertanya, itu ada yang resen Mario Febrianto. Dari Aneh sih akan menyerahkan kepada MC terlebih dahulu biar kita lanjut. Oh, ternyata salah. Oke.
Ane serahkan ke MC dulu biar dilanjut ke sesi berikutnya. Taib, jazakumullah khairan. Syukran ala ihtimamikum iyai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan yang sangat luar biasa ya teman-teman sekalian dari Bang Nabil. Nah, kalau saya lihat dari para menti ini mukanya ada yang kebingungan nih, pengen nanya. Oke, jadi sekarang kita melangkah ke sesi tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand ataupun yang ingin di kolom chat memakai format nama kelas _ nama pertanyaannya. Oke, ada langsung 2 ini. Langsung saja kali supaya lebih ini. Oke, dari EL4608 Redo Ramadan. Oke, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Izin bertanya, untuk PDF yang penjelasannya tadi dikirimkan lagi di grup nggak Kak? Soalnya tadi jaringannya agak nge-lag. Terus untuk hari ini ada absennya atau enggak Kak? Terima kasih Kak. Oke, Redo Ramadan. Izin menjawab ya dari Ane. Untuk Ane jawab yang presensi dulu. Presensinya ini ada presensinya. Tadi kan udah dikasih ya. Jangan-jangan nanti telat lagi. Oke. Tadi udah ada. Nanti di akhir ada lagi. Oke, jadi tenang aja. Teman-teman yang berhalangan kan udah ada yang izin juga ada kelas. Tapi yang hadir jangan lupa buat isi presensi kehadiran. Ada syarat-syaratnya juga di situ ya. Jangan lupa siapin SS atau apalah. Ya, disiapin aja. Terus kedua, tadi masalah PDF ya, PPT. Untuk PPT yang dijelaskan tadi, sifatnya apa namanya? Ya, intinya tidak dibagikan kepada menti. Jadi, buat yang tadi merhatikan, insya Allah berada jalan yang benar. Yang tidak diperhatikan, insya Allah ingat lah ya, Anda jelasin akan sampai ya. Bisa diingat, atau kalau misalnya ada temen yang punya tadi catatan, ya intinya kalian gitu lah ya. Intinya sih nggak dibagiin tadi sebetulnya. Itu sepenuhnya hak milik badan mentoring. Jadi gitu ya, Redo ya. Siap Kak, soalnya tadi agak nge-lag Kak jaringan. Oke, kita yuk. Mungkin tadi sedikit nambahin ya buat Redo tadi yang PDF itu betul kata Bang Nabil itu nggak dibagikan buat teman-teman menti. Tapi nanti insya Allah ya, nanti itu ada record tentang temu menti ini nanti insya Allah akan dibagikan seperti itu. Jadi mungkin kayak tadi teman-teman yang agak nge-lag gitu kan, atau mungkin teman-teman yang hari ini nggak hadir kan ada yang lagi kelas gitu ya. Nanti mereka juga tahu infonya, tetap semuanya tahu infonya, nanti lewat record itu gitu. Jadi untuk PPT ataupun slide tadi memang tidak dibagikan seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Boleh lanjut mungkin, Abang MC. Syukuran Redo, Afan, kalau jawabannya kurang memuaskan bisa dilanjut ya. Oke, jadi saya tegaskan kembali bahwa untuk masalah presensi itu nanti sebentar dibagikan lagi ya. Dan untuk PPT-nya itu bersifat nggak dibagikan seperti itu. Mungkin ke penanya yang kedua langsung saja ke kelas TK 4401 _ Syawal ya. Silahkan. Permisi Bang. Ya, lanjut. Saya mau nanya, tadi kan di Linktree ada suruh join kelompok lagi ya. Kalau yang sebelumnya sudah join kelompok yang lewat Google Form itu gimana Bang? Oke. Tadi Ane udah nyebutin ya. Dari kalian tuh aslinya sudah banyak yang join, tapi beberapa ada yang belum join. Nah, untuk grup yang ada di situ, ya pasti ya jawabannya untuk yang belum join. Kalau nanti udah join, cukup di grup itu aja. Insya Allah pembagian infonya itu merata. Grupnya buat ngasih tahu aja, grupnya jadi kan ada banyak nih. Karena sekarang tuh lain nggak ada apa namanya dulu tuh,
open chat ya, yang grupnya banyak. Jadi kita inisiatifnya pakai grupnya banyak itu. Tapi insya Allah infonya sama. Ya, paling bedanya kalau misalnya ada yang tanya, ya mereka dapat info lebih. Kalau misalnya grupnya diem-diem doang, ya nggak ada info lebih gitu. Makanya dari kalian kami harapkan aktif bertanya di grup. Insya Allah dijawab kok sama badan mentoring. Jadi kami itu orangnya insya Allah baik-baik ya, nggak ada yang pelit ilmu. Oke, jadi gitu. Ada yang mau ditambahin? Itu aja mungkin Bang. Terima kasih. Oke, syukuran udah bertanya. Aryo Syawal. Oke, mungkin itu tadi ya penjelasan dari Bang Nabil. Mungkin kita beralih ke yang lewat kolom chat dulu ya kali ya. Dari TK 4501 Danis Abdul Rabbani izin bertanya, untuk Al-Quran yang dibawa apakah harus berbentuk buku atau boleh berbentuk digital seperti dari HP atau laptop? Terima kasih. Oke, silahkan Abang untuk dijawab pertanyaannya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya dari Danis. Pertanyaan tadi, Al-Quran itu harus berbentuk buku atau boleh berbentuk digital ya? Untuk Al-Quran itu baiknya dan bagusnya itu buku ya. Jadi cetak, yang bentuk cetaknya itu, mushafnya itu, kalau memang belum ada gitu ya, itu tidak apa-apa gitu untuk bentuk digital. Tapi diusahakan ada yang berbentuk cetaknya ya, karena itu lebih baik gitu, lebih bagusnya gitu. Mungkin seperti itu ya. Udah terjawab, Danis? Jadi seperti yang Abang tadi katakan, lebih bagusnya kalau ada yang berbentuk cetaknya ya teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya dari TE 4607 Renaldi Ananda. Izin bertanya Kak, untuk di kelas tanggal 22 itu offline atau online ya Kak? Oke, makasih buat Renaldi Ananda buat pertanyaannya. Pertanyaan tadi big class ya, tanggal 22. Nah, jadi tadi kan mungkin juga dibahas sama Bang Nabil, untuk big class itu di tanggal 22 itu opening. Dan opening itu nanti akan dilaksanakan secara onsite ya. Dan nanti secara onsite itu nggak hanya dari FT aja gitu. Karena kan menti-menti yang ada di FT kan, yang diurus oleh BMFT. Tapi nanti kita akan digabung keseluruhan itu bersama-sama di TUCH gitu. Jadi nanti secara onsite gitu. Itu di tanggal 22 itu kalau nggak salah di hari Sabtu seperti itu. Jadi big class-nya tanggal 22 itu secara offline ya. Dia disiapin aja ya. Nah, dia paling gedung-gedungnya. Mungkin segitu udah dijawab belum ya? Oke, sudah terjawab ya. Mungkin dikembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya, soalnya banyak juga yang nanya. Assalamualaikum Kak. Bentar, itu tadi ini kan lanjut ke Azam ya. Tadi itu Azam resen ya. Bisa mungkin di ini aja langsung ngomong Azam. Oke. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Azam dari perwakilan kelas IF 4604. Ingin mengabarkan bahwa kami bahkan ada Zoom di jam 9 dari dosen wali. Jadi kami semua ingin, kalau misalnya poin-poin yang disampaikannya sekiranya sudah, kami pengen izin untuk live Kak. Boleh atau tidak Kak? Mohon arahannya. Dan permasalahan link absensinya itu bagaimana Kak? Kan kami belum sempat absen tuh Kak. Mohon dijawab Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk jam 9 ini karena ini udah season jawab, semua infonya yang tadi diberikan itu selalu udah cukup. Kalau misalnya ada yang mau tanya, dipersilakan. Nah, adapun buat presensi itu nanti pengisiannya itu sama ya. Jadi ada syaratnya kayak SS, bukti dan gitulah. Nanti buat linknya mungkin bisa dikasih ke perwakilannya.
Jadi buat kelas IF 4604 silakan. Nah, itu kan jam-jam 9 ya. Ini udah jam 9.06. Mungkin boleh live duluan. Ya. Mungkin sedikit tambahan aja untuk kelas IF 4604 karena tadi udah join gitu ya. Nanti yang udah join hari ini itu silakan nanti isi link presensinya ya. Tapi pastikan yang nggak join nggak usah isi gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Kita jawab nggak, Azam? Lagi double. Oke, mic-nya mati. Oke ya. Oke, silakan ya. Oke, Kak, terima kasih atas arahannya. Ya. Lanjutin. Oke, langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari EL4603, Eno Krisvina. Izin bertanya Bang, untuk pembagian kelompok mentoring itu nama saya nggak ada Bang. Apakah scriptnya masih akan diperbarui? Oke, silahkan dijawab Bang. Oke, dari Eno ya, dari Kristina. Buat pembagian kelompok itu, data yang kami pegang itu yang diberikan dari pusat. Jadi untuk data yang sekarang ini, hasilnya adalah kita itu mengolah pembagiannya. Untuk data-data mentinya ada dari pusat. Nah, tapi ada case kayak gini. Jadi namanya nggak ada. Itu masih akan diperbarui atau enggak? Ya, mau nggak mau pasti akan diperbarui ya. Ini tadi Eno itu Ikhwan atau apa? Eno ya? Oke, jadi ini ya buat Eno, Krisvina nanti akan diurus insya Allah. Namanya Eno Krisvina dari L4603. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi namanya belum ada ya. Bisa ditunggu nanti. Oke, dari Teh Lala silakan. Izin nambahin, jadi di spreadsheet itu juga sudah ada sheet note gitu. Kalau misalkan namanya nggak ada, hubungin aja ke CT yang terkait di bawah itu. Mungkin memang ada kesalahan dari kami atau mungkin datanya belum ada dari pusat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tenang aja ya, nanti bakal diperbarui dan silahkan kontak personnya ya di chat, bilang aja bahwa namanya nggak ada gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari kelas TB4603 atas nama Yaumil Nadia Rahmania. Kak izin bertanya, untuk perempuan sedang berhalangan gimana ya Kak? Apakah tetap ikut? Mungkin dari kakak-kakak BMFT silahkan untuk menjawab. Iya, izin menjawab ya. Tetap ikut mentoring karena nanti yang bakal memandunya dari mentor sendiri untuk membaca Al-Quran atau gimana nya teknisnya itu diserahkan kepada mentor ya nantinya. Jadi mau halangan atau tidak tetap mengikuti kegiatan small class maupun big class begitu. Oke, mungkin itu ya tadi jawabannya. Jadi saya tegaskan kembali bagi teman-teman yang ada kelas bisa mengisi link perizinan yang ada di kolom chat. Silahkan untuk diklik ya dan diisi teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyain ke lain. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab sampai sini aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan kontak OA lain yang tadi ya, yang udah dipaparkan. Mungkin itu kita lanjut aja di sesi presensi. Mungkin dari teman-teman operator bisa di-share ya linknya. Oke, udah ada. Nah, untuk teman-teman sekalian, sekiranya untuk mengisi presensi
Ini sebagai bukti bahwa teman-teman hadir ya dalam kegiatan temu menti pada kali ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya tegaskan kembali bahwa silahkan untuk mengisi link presensi ya, karena link presensi akan ditutup pada jam 9:15 ya.